Assalamualaikum Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Wiwit Pujianti, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya adalah bagian dari kelas 11.068 dengan fasilitator Ibu Sri Utami dan pengajar praktik Ibu Ari Rusmiati. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menerapkan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan tersebut berkaitan dengan langkah-langkah berikut ini. Adanya kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Tindakan guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dalam mencapai tujuan belajar, serta memastikan setiap murid mendapatkan dukungan di sepanjang proses belajar mereka. Manajemen kelas yang efektif. Guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode dengan fleksibilitas dan struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Penilaian berkelanjutan. Guru menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid yang masih ketinggalan atau murid yang sudah mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan berkaitan kebutuhan belajar murid. 1. Kesiapan belajar atau readiness, yaitu kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. 2. Minat murid, yaitu keadaan mental yang menghasilkan respon yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar, pendekatan dalam belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk memenuhi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, guru dapat menerapkan strategi-strategi berikut ini dalam pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten. Strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Materi yang diberikan disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar siswa. Misalnya dengan memberikan teks bacaan dalam berbagai variasi bentuk. Diferensiasi proses. Strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam, seperti pembelajaran mandiri, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi produk, membedakan produk hasil belajar, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam variasi hasil penugasan, misalnya dalam bentuk video, audio, infografis, dan lain sebagainya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dengan memperhatikan keberagaman dan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi diberikan tantangan berkaitan materi yang dipelajari, sementara murid yang memerlukan bantuan tambahan akan mendapatkan dukungan yang sesuai.
Menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka dengan optimal. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul-modul yang sebelumnya saya telah pelajari di program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Kaitan materi antara modul 2.1 dan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat menuntun murid dalam memenuhi kebutuhan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan materi antara modul 2.1 dan modul 1.2. Dengan nilai dan peran guru penggerak, guru diharapkan mampu menjadi pemimpin pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid. Kaitan materi antara modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kaitan materi antara modul 2.1 dan modul 1.4. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru sebaiknya menerapkan budaya positif dengan menyusun keyakinan kelas agar pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan baik. Kesimpulan, kemampuan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid akan menjadi salah satu kunci bagi suksesnya implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.